Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Dr. Pun, para guru datang, ketua kami datang. Yang saya hormati Mas Abbas, yang saya hormati Mas Dana, dan utamanya pelacapan yang hasil tahun ini, yaitu luar biasa sekali. Beliau sudah menyelenggarakan kejuaraan wilayah, juga mengundang saya untuk bisa berbagi dengan panjenengan mengenai masalah hukum. Saya jujur saja, saya sangat bahagia sekali bisa bertemu panjenengan, karena saya mempunyai unek-uneknya. Kalau nggak tersampaikan sekarang, mungkin juga nggak tersampaikan sampai dengan Parlo 12. Karena kalau nggak digelar sekarang, mau kapan? Ini ibarat kalau saya berikan pertanggungjawaban saya tentang kasus-kasus yang selama ini yang saya tangani. Yang tidak saya tangani pun panjenengan boleh bertanya kepada saya yang berkaitan dengan masalah hukum, utamanya masalah hukum. Tapi saya juga sudah mengundang Pak Polisi nantinya sebetulnya. Kalau ada ini kayaknya ya Pak boleh lah sekalian bergabung. Dari program sekalipun kalau ada, saya juga sudah matur sama Mas Hana. Kalau ada yang hadir, alhamdulillah. Maksud saya, disinilah keterbukaan kita sama masalah hukum. Tentu punya lebih besar. Itu berlaku bagi semua orang. Bukan untuk saya sendiri, bukan untuk panjenengan, bukan untuk pihak-pihak, enggak. Hukum seluruh dunia itu sama, berlaku universal. Jadi saya yakin bahwasanya panjenengan pasti kalau pengen tahu perkembangan hukum di Asia pasti hadir nyemak lah di sini. Karena kita bukan hanya saya sendiri yang harusnya one way kepada panjenengan, saya sekarang two way. Jadi pada saya ke panjenengan ke saya. Inilah yang saya harapkan, masukan-masukan panjenengan juga sangat besar sekali manfaatnya bagi saya. Nggak bisa saya hanya menjustis bahwasanya saya perlu panjenengan nggak perlu saya, itu nggak mungkin. Jadi di dunia ini kita sebagai warga Asia itu hanya bagian kecil daripada masyarakat yang luas. Kita ini bagian kecil daripada organisasi masyarakat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus kita sadari bahwasanya kalau kita bicara kebenaran itu yang paling penting. Apa sih benar itu? Kalau benar menurut Allah itu pasti benar. Sudah nggak usah dibantah lagi lah. Itu kita kalau dibantah, misalnya tuh benar orang beda-beda. Pasti ujung-ujungnya itu pokoknya yang benar menurut Allah itu benar. Kebenaran kedua, kebenaran menurut hukum negara. Karena selain daripada hukum Allah, ada hukum negara yang harus kita patuhi dan kita taati. Tidak ada yang arogan. Kita melawan pemerintah itu bukan pahlawan, itu teroris ya nggak boleh. Kita melawan negara itu nggak boleh. Jadi kita ini bagian daripada negara, sehingga di dalam motor kita kan jelas namanya hanging bawahnya. Itu kan kita mengamankan negara. Jadi di dalam tujuan kita Asia itu juga sudah jelas bahwasanya negara itu adalah di atas segala-galanya. Setelah itu baru kepentingan pribadi. Tentang pribadi itu masih juga dilihat mana yang benar, pribadi atau yang umum. Yang umum menurut masyarakat hukumnya begitu. Jadi kalau kita ini menurut hukumnya masyarakat itu yang benar mana, ya hukum masyarakat tadi. Ya jadi ada stratanya. Ada strata itu hukum Allah, hukum negara, masyarakat juga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang bersifat. Jadi kita ini sebagian kecil daripada suatu yang besar itu ada lagi lebih besar lagi. Itu adalah masyarakat yang sifatnya dunia. Sekarang nggak bisa loh. Dengan itu wah ini masalahnya cuma Asia aja itu
bikin gaduh desa trate, nggak bisa. Kita itu sudah mendunia. Jadi sedikit apapun yang jenengan lakukan itu dampaknya luar biasa itu. Luar biasa. Coba saya mau nanya, sekarang ini masalah yang aktual, yang paling menjadi perhatian sorotan panjenengan apa sekarang yang mana? Nah, masalah SKT siapa? Apa? Ini masalah si Aziz Samsudin kan? Iya. Ini saya ingatkan aja supaya jenengan tanya sama saya. Biasa nggak bisa saya tanya sama Dr. Pun. Ada sebelah saya. Jadi menarik ya, masalah hukum itu menarik. Dan berlaku universal. Jadi semua sama seluruh dunia ini demikian. Ketika kita yang mengalami sendiri, nah ini kan dipertanyakan ini. Bagaimana perjalanan hukum kita sejak 2016 sampai sekarang ya? Ini benar. Kenapa saya berpihak kepada P1 2016? Ini benar. Tentunya dari latar belakang saya sebagai seorang polisi, saya akan berbicara pasti landasan hukumnya dulu. Iya betul. Sebenarnya sih kita, nanti enggak. Kalau saya pendapat saya, yang 2016 karena apa? Karena hasil panlog. Hasil panlog itu apa? Sama dengan hasil munas. Yang jelas, saya sebagai orang baru tidak mau salah. Saya ujuk-ujuk jadi ketua yayasan, terima duit seperak juga belum, rekam kertas sama korban juga belum. Nanti kita yang salah, saya yang salah, saya yang dimasukkan. Loh bener mas? Bahaya, ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Makanya saya tidak ragu-ragu ketika menurut saya, menurut ketelusuran saya, bahwasanya ini bermasalah sehingga saya laporkan secara pidana kepada Polri. Saya melaporkan itu bukan satu ya, bukan laporan cuma satu tunggal gitu, enggak, 4 laporan sekaligus. Saya didampingi sama Mas Taufik, sama Mas Purwanto, pokoknya saya datang ke sana itu banyak yang dampingi gitu. Saya laporkan ada 4, yang diproses hukum baru 1 mengenai yayasan. Dan kalau yayasan itu sudah mutlak lah, itu mutlak harus kena itu. Jadi kalau untuk menjadikan tersangka seorang itu tidak mudah. Minimal ada 2 alat bukti. Alat bukti itu kalau memenuhi bisa menjadi tersangka, kalau nggak terpenuhi di SP3 namanya. Nah, saya terpenuhi karena apa? Bayangkan, misalkan saya sebagai ketua baru, ketua lamanya adalah Mr. X misalkan, dia nggak mau menyerahkan kepada saya, itu aja sudah bertanya kita, kenapa dia nggak menyerahkan? Pertanyaan loh ya, itu bukan alat bukti pertanyaan itu. Yang jelas dia nggak menyerahkan itu alat bukti. Alat bukti sebagai buktinya bahwasanya tidak mau menyerahkan yang namanya aset-aset tentang yayasan. Gitu loh. Jadi misalkan saya itu pejabat lama nggak mau serah terima pada yang baru, itu berarti ada apa kan gitu kan? Nah, kalau ketika tidak mau menyerahkan, itu alat bukti 1. Patut diduga dia telah melakukan satu penggelapan. Gitu. Jadi saya pasti benar. Makanya tidak ada yang bisa menolak. Kasus sekarang yang kasusnya yayasan itu sudah tersangka. Sebetulnya banyak yang bisa menjadikan tersangka itu. Cuman ya saya terhati itu orang baik-baik semua. Ya, jadi tapi saya juga jangan ketawa, aku juga tahu bahwasanya kalau kita baik itu memangnya nggak dilaporin. Gimana? Ya itu nggak dilaporin itu berarti kerjasama sama yang itu. Ya artinya baik itu ya kita harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau kita baik terus kita diam saja, patut diduga kata Mas Danar tadi. Wah ini Mas Lanjar kerjasama. Ya kalau kerjasama masih mending, saya kebagian. Belum kebagian jas, mau nulis kertas saja belum saya. Makanya benar saya. Coba bayangkan kalau saya sudah terlalu lama di yayasan barangkali ya.
Adalah mungkin seperak, 2 perak yang patut ke saya, adalah pembukuannya, oh ini uang sekian untuk ke Mas Anjar gitu. Dan dilalah ini belum, makanya saya senang sekali ketika belum itu. Saya nggak mau salah, saya mau nggak mau salah. Saya sangat prinsip ya, prinsip itu masih kehati-hatian itu yang saya pegang. Jangan sampai saya keceplos. Yang ini sudah pensiun, nggak tua begini keceplos. Bayangkan coba saya harus mendekam di sel misalkan udah tua begini, dikebuki saya sama apa itu ya, tahanan-tahanan itu. Wah ini jebloskan saya dulu misalkan gitu ya. Sudah tergambar itu sama saya itu. Sudah bisa diduga, sudah diprediksi itu. Nah, ketika saya laporkan, sekarang sudah menjadi tersangka. Nah, ketika panjenengan kata pajak ini membuat surat kepada seluruh Indonesia, kenapa kok gitu mandek? Itu ada ceritanya. Jadi ketika saya menghadap Pak Kapolda Jatim, sebelumnya saya didahului diajari Mas Taufik, Mas Anjar, itu kasusnya di Jawa Timur, itu diintervensi sama si Asis itu. Jadi bukan mandek itu karena kemauan saya, bukan kemauannya polisi. Itu karena intervensinya si Asis Samsudin, sehingga saya dengan Mas Ciptono datang ke Surabaya menghadaplah dengan Pak Kapolda, karena dia datangnya ke Pak Kapolda juga. Mudah-mudahan dia dengan kedatangan saya itu tahu maksud saya. Kalau tidak tahu, nah di situ yang jadi pendampingnya saya dari Jakarta itu adalah apa ya, biasanya ya. Nah, mertuanya dari Pak Kapolda. Jadi ketika di sana ya saya difasilitasi sama beliau. Akhirnya kan dia nggak bisa macam-macam kan. Nah, diterimalah Mas surat-surat panjenengan itu, dikumpulin sama Irwasda. Irwasda itu orang ketiga di Polda. Terus kemudian diujuk, digelar. Gelarnya bukan di Bareskrim atau di Krimpol, di Ditkrimum, itu di Irwasda tadi, karena surat-surat dari seluruh Indonesia tadi, sehingga rekomendasinya itu adalah Irwasda memerintahkan Ditkrimum untuk memanggil segera melalui Mendagri, karena ada aturan kalau memanggil ASN, itu tadi ASN, diingatkan saya ASN itu. Jadi diingatkan, jadi harus melalui Mendagri. Tapi apapun Mas, menurut saya unik, tidak ada yang bisa membatalkan yang sudah menjadi tersangka, kecuali ada bukti baru. Kalau tidak ada, ya berarti mau sampai kiamat kalau saya nggak mencabut perkara itu, ya tetap aja dia melekat di dirinya sebagai tersangka. Nah, kemudian kasus yang kedua yang saya tangani, kan seringkali tadi sudah diaturkan sama siapa ya, Mas Taufik ya, bahwasanya sekarang eranya itu ada era teknologi, ya betul. Jangan mudah kita men-share berita-berita yang belum tentu kebenarannya, ya berita-berita hoax itu loh, belum tentu kebenarannya. Nah, kalau saya kan pernah mungkin kalau ada yang membaca WA saya di WA grup itu, biarin aja dia kan orang itu kalau sentimen sama saya itu mungkin sampai sudah berpuluh-puluh kali ya. Jadi saya dijolimi di apa, malah saya senang, biarin biar banyak keluarnya ngomongannya. Itu padahal sebetulnya saya memancing dia supaya ngomongannya banyak bohongnya, sehingga saya bisa mempunyai bukti-bukti, mempunyai alat bukti yang cukup. Tujuan saya itu, dan sekarang terbukti. Saya laporkan ke Polda Metro mengenai masalah berita bohong, berita hoax. Belum dia. Nah, kemarin itu sudah ditetapkan Saudara Muljoko itu menjadi tersangka. Wah, ini kan kesempatan saya nge-share ke jenengan, biar nggak dipersekusi terus sama yang dulu sebelah. Nah, saya kan nggak sempat nge-share karena nggak boleh. Nah, sekarang mumpung boleh, share ini, ayo. Mau direkam kayak mau diapain, mau gak pikirin. Tapi saya harus ngomong benar, jangan salah. Kalau nggak benar saya yang dipelintir lagi. Ya betul? Nah, ini yang harus hati-hati. Panjenengan juga itu dalam nge-share itu juga tidak salah.
Karena mereka sekarang ini juga mencari-cari supaya kita salah, mencari-cari pasal yang sama supaya kita menebar hoak. Berita hoak, berita palsu itu ditebar oleh kita, dia juga melaporkan. Kenapa saya ngomong begini? Alat buktinya ada, jangan salah. Karena itu saudara Marjono juga dikejar sama Polda Jatim berkaitan dengan berita bohong itu tadi. Dan laporan salah satunya ada yang berita bohong. 4 itu salah satunya berita bohong dan belum pernah disidik kecuali dari itu. Nah, di dalam surat panggilan kepada Marjono itu Mas ya, itu klasifikasinya adalah konfidensial. Konfidensial itu adalah surat rahasia. Ada di mana-mana namanya surat panggilan polisi itu tidak ada rahasia, harus terbuka untuk umum sebagai kontrol sosial kepada penyidik. Ini tulisannya konfidensial. Hati-hati saya bilang sama yang memberikan masukan kepada saya. Ini jangan-jangan ini jebakan Batman ini. Jenengan dijebak, suruh di-share surat yang konfidensial. Surat rahasia itu tidak boleh di-share, nggak boleh di-share. Ini pengalaman ya dengan saya. Saya kan ya terakhir saya lama di Sumatera Barat, ada salah satu surat rahasia saya dipakai sebagai alat bukti oleh pengacara lawyernya sana, dipakai sebagai alat bukti untuk meringankan lawyer takut dengan kliennya. Saya panggil ke pengadilan, cukup saya jawab begini aja sama hakim. Mohon majelis hakim, saya mau nanya nih, surat rahasia ini majelis hakim dapat dari mana? Dijawab apa? Dari lawyer. Lawyer dapat dari mana? Tahu nggak ini surat apa? Surat rahasia. Kenapa bisa keluar? Siapa yang ngasih? Jangan. Saya ngomong begitu aja itu batal semuanya. Gak usah ngomong banyak-banyak. Langsung hukumnya itu nggak diterima surat rahasia sebagai pembela. Nah, ini surat yang kepolisian itu bunyinya klasifikasinya surat rahasia konfidensial. Apalagi kalau menjebak jenengan, pengennya supaya jenengan nge-share. Nah, saya ingatkan, hati-hati loh dulur, ini hati-hati. Ini jangan-jangan ini jebakan Batman tadi ini saya ingatkan. Tapi kalau saya ngomong, fakta jadinya, gimana? Fakta ini saya ngajari supaya ini jangan menjadi mudah sekali yang share. Kalau itu tidak berita-berita yang sifatnya rahasia, jangan disebarkan. Jadi kalau saya juga ada ilmunya, bagaimana supaya kita tidak terlibat dengan jebakan Batman tadi. Contohnya, saya selalu kalau menyampaikan berita itu harus faktual. Apa faktual itu? Jangan kalau ditanya polisi, itu pertama kali ditanya siapa namamu, umur, alamat, tempat tinggal, kerjaan dan sebagainya. Ya kan? Itu adalah syarat formil. Syarat formil yang harus ada di dalam surat acara itu harus begini seperti itu. Coba bayangin, polisi memeriksa jenengan itu ditanya, nggak ditanya apa-apa, namamu siapa, mahmu, nggak akan jadi kasus kan? Mau diujar apa yang namanya ada kosong. Nah, terus yang kedua syarat yang namanya material. Material itu berhubungan dengan masalah apa, kasusnya apa, melanggar pasal berapa, itu. Jadi ada syarat formil, ada syarat material. Jadi ketika saya menyampaikan fakta, syarat formil dan syarat material, saya bukan bohong. Saya itu apa adanya. Artinya saya bukan memberikan surat hoak, laporan hoak atau palsu. Karena saya sebutkan nama saya, alamat, tempat tinggal, pasal. Ketika saya menyampaikan kasus kudeta, gimana? Kudeta yang 2017, apa saya dipanggil polisi? Enggak, mau saya melaporkan malahan. Kalau dipanggil malah senang saya dijadikan saksi. Tak sebutkan di situ, sampai sekarang nggak pernah dipanggil.
Jadi kasus yang 3 tadi itu minus yang hoax yang ada di Polda Metro, memang sekarang itu yang dijadikan panggilan rahasia tadi dari Polda Jatim. Jangan salah, ini berjalan ini, semua kasusnya berjalan. Dan saya tahu masuk asal yang laporin itu orang yang mendapatkan kerugian. Jadi gini, apa bedanya laporan sama pengaduan? Nah ini jangan salah. Kalau yang namanya laporan itu siapa saja boleh, dan laporan itu tidak merupakan syarat daripada penuntutan, bukan syarat penuntutan. Saya kasih contoh, jenengan di jalan ketemu ada motor, mobil tabrakan, gitu kan? Nah terus jangan lapor kepada Pak Polisi di pos lalu lintas. Pak Polisi, di sana tadi ada mobil tabrakan sama motor lagi berantem, belakang gitu ya. Dan jenengan jalan lagi motornya, ditinggal. Polisi ngecek ke situ, udah nggak ada TKP-nya. Nah, jenengan dituntut nggak sama polisi? Enggak, karena laporan tadi tidak merupakan syarat daripada penuntutan loh ya. Beda dengan pengaduan. Pengaduan itu apa? Pengaduan itu adalah orang yang dirugikan, menjadi korban daripada kasus itu. Jadi misalkan saya melaporkan tentang yayasan, penggelapan yayasan, ya langsung diterima 100%. Karena apa? Saya korban. Orang itu tidak menyerahkan kepada saya, yang seharusnya serahkan tidak diserahkan. Itu sudah mutlak namanya penggelapan. Syarat daripada penuntutan. Menang saya. Kalau orang lain yang lapor belum tentu jadi kasus. Ingat betul sebelumnya kejadian 2016 itu kan sudah ramai, sudah ada demo, ada apa, sudah dilaporkan juga, tapi kan nggak jadi apa-apa kan? Loh kenapa ini kok nggak jadi kasus? Ya kan dulur-dulur itu kan nanya ke saya, loh kok ini sopo? Saya bilang gitu, loh Anda ini siapa melaporkan sampai ke Polda, sampai ke Polres? Anda itu bukan siapa-siapa. Sekarang saya mau nanya nih, kalau ada laporan dulu, kok saya nggak bisa jadi kasus, Mas Anjar kok bisa jadi kasus? Jadi sekarang saya tanya, jenengan itu kerugiannya apa dalam kasus ini? Dia jawab, loh aku rugi apa ya? Dia itu bukan siapa-siapa, pengurus bukan. Dia kalau benar, kalau misalkan melaporkan dengan alat bukti dan yang cukup misalkan, enggak juga, cuma lapor. Ya wes diterima laporannya, tapi nggak jadi kasus. Nah itulah sebutnya rahasia. Jenengan nggak bakal ngerti ini masalah ini kalau nggak dijelaskan. Dan saya mau menjelaskan, bagi saya, ilmu saya ini jangan sampai ilmu itu tidak mati. Ilmu itu harus saya sampaikan kepada panjenengan. Jenengan belum tentu bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan berita seperti begini ini dari, gak usahlah tahu jenderal. Carilah yang pangkat kompol kayak, yang pangkat kapten kayak, atau yang lawan serse kayak, nggak bakalan menjelaskan itu. Rahasia ya. Itu rahasia dapur itu. Tapi kalau bagi saya, demi kebaikan, saya sampaikan, jangan menjadi korban daripada ketidaktahuan. Sedih sekali mas, dihapusi melek-melekan itu sedih sekali. Yang saya itu begitu, dihapusi melek-melekan bagi saya itu kehilangan. Iya kan? Ya kita nggak tahu dihapusi. Ya kalau tahu ngapusi, seperti saya dihapusi, ya sampai kapanpun dia mau meledek saya, mau apa, itu menjadi jebakan Batman bagi mereka sendiri. Saya malah senang, bukan saya marah. Enggak, saya pelihara itu. Ya terus lanjutkan, menang malahan. Ini saya bilang begitu, biar itu nggak apa-apa, itu bagus kok itu. Pengen tahu aja saya sampai di mana dia meledek saya. Tak gitu kan di WA, malah menang dia. Menangnya apa ya? Sadar dia bahwasanya saya itu melihat itu, jangan pikiran enggak. Kalau hanya biasa-biasa dia, itulah kecil lagi. Itu. Nah ini perjalanan dari kasus yang di Polda Metro itu saudara Muldoko menjadi tersangka. Tapi masih panggilan pertama mereka tidak hadir. Seharusnya ada panggilan kedua. Nah, panggilan kedua ini mereka terhenti lagi. Karena apa? Karena ada intervensi dari DPR ini. Namanya DM.
Itu sudah disampaikan kepada saya. Tadi sudah saya bilang di sana, di sini ding ada masalah apa. Sebetulnya kalau kita mau salah satunya itu saya tapi jangan ikut-ikutan seperti saya nanti. Jadi apakah ada peluang kita untuk melaksanakan paruh di Padepokan? Gimana? Saya jawab ada aja. Peluangnya tetap akan ada. Ketika saya menghadap Kapolres, didampingi Mas Madu, didampingi Mas Gana, itu beliau dengar sendiri. Saya atas nama pribadi Kapolres, coba jelaskan kepada saya sesama mantan polisi sama polisi, alasan apa jenengan tidak merekomendasi saya melakukan paruh di sini karena ini gugatan daripada guru-guru seluruh Indonesia. Ya alasannya karena pemusbidaan. Jadi tidak mungkin Forkominda yang sudah putusannya bulat satu yang berbeda, betul. Intinya solidaritas. Itu kan pertanyaan saya pribadi. Kalau organisatoris, kan saya bukan utusannya ketum, saya menghadap kepada Kapolres. Itu Mas Dana. Saya datang ke sini atas nama pribadi, bukan utusan daripada ketum. Saya menanyakan, saya ingin tahu aja sebagai sesama polisi mantan, sedangkan apa rekomendasinya? Saya ingin tahu untuk mengungkapkan perasaan juga reasoning apa yang dipakai untuk mereka itu tidak memberikan rekomendasi. Tapi pribadi bagi saya, ini kesempatan saya mengatakan pribadi itu supaya dari organisasi itu ada yang berusaha. Saya ngomong pribadi ya, organisasi mana ya malah diomong, takutnya malah diomong di ujung. Mas Lanjar aja nggak bisa ya ke sana. Loh, aku ini pribadi. Jadi peluang itu sebetulnya masih ada. Gitu loh. Tadi saya sampaikan peluang itu ada dua, melalui jalur politik dan jalur hukum. Kalau jalur politik, saya katakan tadi sudah disampaikan sama Mas Akti, aku sudah sampai ke Bandung, sudah banyak sekali yang jadi ini, berarti sudah. Tapi Mas Akti yang minta, bukan sebagai pengurus organisasi atau sebagai ketua organisasi. Jadi peluang itu sebetulnya masih ada. Entah besar, entah kecil. Kalau ini berhasil, masuk keputusan politik. Kalau misalkan Pak Jokowi sudah merintahkan, udah kasih kesempatan itu. Kalau di Padepokan, apa nggak ngibrit yang lain-lainnya. Baik polisinya, baik itu Pak Wali Kotanya. Dengan pertimbangan apapun, wah nggak bisa Pak, karena punya tidak aman, ya kamu pilih aja. Ganti orang yang baru yang bisa mengambil. Tapi bisa, jadi bisa kan? Saja nih, nah itu bisa titik-titik saja nih. Tahu nggak saja nih itu? Jadi tidak ada istilah bagi saya tidak bisa, masih bisa. Terus apa jalur hukum saya? Ketika sekarang ini Muldoko ini sudah menjadi panggilan pertama, tinggal 2 kali lagi kan? Itu kan intervalnya kan cuma 1 minggu 1 minggu. Panggilan kedua sampaikan aja, jebret, yang mau datang lagi. Panggilan ketiga, panggilan jemput. Itu aturan hukumnya di KUHP begitu. Jadi kalau udah panggilan jemput berarti ditangkap. Kalau ditangkap itu dikandangi, pasti peta politik akan berubah. Siapa yang mengganggu keamanan sekarang? Mau tahu saya, kalau mereka itu dikandangin, siapa yang mengganggu? Jadi tidak ada istilah yang tidak bisa. Nah sekarang tinggal mau ditenani pora itu ya. Ini kan maksud saya gitu kan. Ini mau diterusin kok enggak gitu. Kan saya sudah menyampaikan bahwasanya saya sudah menetapkan sebagai tersangka sampai satu dimusuhin. Jadi ketika saya di Madiun di Kapolres itu, saya nggak berani tidur di rumah. Kenapa saya nggak berani tidur di rumah? Apa saya pengecut? Enggak, saya memikirkan keluarga saya. Saya tidak tidur di rumah, takutnya ada pendekar jurus mabuk langsung ke rumah. Saya pas nggak ada. Nah, mana repot dulur anak ada adik saya yang di sana yang repot. Kalau saya sih nggak khawatir. Dulur adik-adik saya yang menjadi ancaman dari jurus mabuk tadi. Sudah saya hitung jurus mabuk itu pakai apa, lu udah tahu ini. Kita wis masa berumah lah, kita
berkali-kali di hotel sama Mas Mardi sama Mas Dani. Surabaya itu bukan buntu, rumah saya tidak buntu, kamu itu buntu. Jadi rumah orang tua saya gitu. Itu kasus-kasus yang sekarang ini sedang berjalan. Dan saya inginkan bahwasanya berita ini sampai kepada mereka melalui panjenengan dulu ya, sehingga dulur-dulur di arus bawah ini, di grassroots ini tidak akan menjadi persekusi dari mereka. Dia mempersekusi, misalkan jangan mau diancam di apa, tunjukkan aja surat saya naik sakidikan, jangan bisa moto jarak jauh. Moto jarak jauh, dia kalau mau persekusi tunjukkan, loh ini jadi tersangka dulu, jangan mau berani-berani sama saya, ini tersangka loh. Tunjukkan aja loh, selesai itu. Nanti tak laporin loh pengen mempersekusi saya, lapor sama siapa, sama dokter Mas Ganar gitu. Nanti awas kamu nanti dibedah sama dokterku, dioperasi sama dokterku gitu. Ya maksud saya itu ya, jadi saya sengaja datang kemari untuk menyampaikan berita yang menurut saya itu harusnya 2000 yang lalu, dengan alasan tertentu bahwasanya ini kalau di-share takutnya mereka dia linting, dia kabur, dia apa. Saya sampai bilang begini, kalau urusan kabur, urusan linting, Polda Metro Jaya itu kurang apa lagi. Nasional, internasional kasus sudah pernah ditangani, saya dulu pernah di Metro saya. Jadi saya tahu kualitas daripada orang perorangan itu, saya tahu. Jadi saya tidak punya gerak gila-gila ketika di kewenangan. Sampai saya bilang begini, saya nggak bisa ngasih duit kamu ya. Saya sebagai seniornya dan dia nggak berani minta duit kepada saya. Tapi saya harus ngomong. Jadi sekarang kalau urusan perdata itu kan, misalkan mengurusi kasus, lawyer itu sudah ditanya, aku dapat berapa bagian saya dari ini. Itu hitungannya ada, hitungan kerugian materialnya itu dihitung, jangan salah. Saya ngomong sama komisinya Polda Metro, saya tidak ngasih duit ya, sama kamu ya. Kamu sekarang panggil dia, tangkap dia, ini duitnya pakai ini, habis pengesahan nih, bisa nih satu orang bayarnya seminggu. Nah itu tangkapan, duitin kono, senang gitu. Oh sudah tahu dan, ya wes memang aku nggak tahu, jawab kamu seperti itu, gitu loh. Itu hanya sebuah permainan bagaimana kita itu mampu meminit daripada kasus itu. Saya tidak dikejar-kejar dosa, artinya yang Kemendan ini sudah jadi tersangka, ngasih duit sama saya juga belum, kan gitu kan? Duitnya baik, aku sepera juga punya. Mbak, duitnya baik, aku juga duit. Saya kalau kesana kemari paling banter ke prestasi, nah itu jujur aja saya sampaikan. Padahal teorinya kalau saya ya dulu masih kerja, nggak begitu teorinya. Yang mana proses hukum yang ditangani Polda Metro itu sudah sampai pada penetapan tersangka ketua umum sebelah, dan SP2HP-nya selama ini belum diketahui oleh dulur-dulur di lapangan. Tentu merupakan bukti yang harus diketahui, sehingga kabar itu bukan kabar hoax tetapi nyata adanya. Ini tentu beliau sudah mempersiapkan untuk bisa ditunjukkan kepada dulur-dulur, nanti dulur-dulur bisa untuk difoto gitu. Karena ini penting sekali, SP2P penetapan tersangka dan sudah ada panggilan pertama. Kemudian kemarin infonya tidak hadir, diwakilkan oleh lawyer. Kemudian tentu harus disusul dengan panggilan kedua. Adapun maksud dan tujuan dulur-dulur mengetahui sebagai anggota masyarakat, dulur-dulur memiliki tugas untuk sama-sama mengkontrol daripada kinerja daripada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti status tersangka tersebut. Jadi
mohon pada kamus lancar nanti bisa ditunjukkan sekaligus dijelaskan itu sebenarnya kasus apa. Tadi sudah sedikit disinggung beliau, itu di dalamnya adalah pemberitaan bohong yang disebar lewat media elektronik, yaitu yang salah satu buktinya ada di kalimat yang dijelaskan di dalam putusan Pengadilan Madiun nomor 21 di halaman 12, 13, dan 14. Jadi lalu mungkin ada yang lebih ditajamkan lagi dari sedikit apa yang saya sampaikan agar nanti beliaunya bisa menjawab tuntas, termasuk non sewu tentang persiapan pemilu kita yang nanti insya Allah rencananya itu di bulan Oktober, namun untuk yang lain-lainnya belum. Iya jelas ketok gede kok. Iya. Bisa pun. Peningkatan status tersangka bersama Biro Wasidik Baris Krim Polri. Bersama itu berarti dia menyelenggarakan sama-sama. Gitu. Jadi tidak biasa. Jangan tidak harus melihat ini spesialis ini. Spesialis kasus ini sampai kepada Wasidik yang gelar. Dari hasil gelar B-nya, dari hasil gelar tersebut telah ditingkatkan status menjadi tersangka terhadap saudara Dr. Agus R. Mojoko dan pemilik akun YouTube Isal Asari. Ini sudah di rumahnya sudah dicari sama penyidik. Dia meningkatkan panggilan ke Madiun itu dia dari Nganjuk terus ke Madiun, baru ke Madiun menyerahkan panggilan ke saudara. Di rumahnya saya sudah tahu. Di kapan-kapan mau dihitung itu sudah gampang sekali. Ya. Jadi isinya bahwasanya surat ini sangat berharga bagi mereka. Bagi kita juga sangat berharga. Ya kita senang dilakukan tersangka. Apalagi bagi mereka. Ini bisa membuat orang nggak bisa tidur tiap malam. Ya. Ini saya aja dulu kalau dipanggil pimpinan aja sudah bingung nih, salah saya apa, apalagi menjadi tersangka. Izin menanyakan Mas terkait dengan Paduan Agung. Diketahui dalam ADART disebutkan pada pasal 1 bahwa aset YSHT berhak mengelola aset yayasan. Dari situ kita telah mengetahui bahwa YSHT dengan telah keluarnya putusan 3588 untuk kepengurusan inkrah dengan ketua yayasan adalah Mas Lanjar. Terkait dengan pengelolaan aset, apakah dengan putusan itu tidak bisa menentukan dari guru-guru yang ada di sebelah untuk tidak menggunakan bank? Dan apakah tidak bisa dengan putusan 3588 yang menyebutkan bahwa kepengurusan yayasan dengan ketua Mas Lanjar berhak aset yayasan untuk dipergunakan pada paruh di bulan Oktober 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Tani, matur suwun sangat di pertanyaan bagus sekali ini. Ini yang mendidik bagi saya. Ketika turun-turun mengatakan ini kan yayasan, kan? Memang di dalam aturannya organisasi sama yayasan itu dipisahkan. Aturan hukumnya begitu. Jadi aset-aset yang milik yayasan itu tidak bisa diakuisisi miliknya organisasi, karena undang-undangnya sudah memisahkan antara organisasi sama yayasan. Gimana? Ketika digugat dan sudah mendapatkan keputusan inkrah tadi disampaikan, itu tidak menyangkut sama sekali terhadap materi gugatan terhadap padepokan. Yang digugat itu adalah kepengurusannya.
Sehingga di dalam keputusan MA tadi mengatakan yang ini sudah mendapat putusan inkrah itu adalah ketua yayasan itu adalah kepengurusan. Tapi masalah padepokan tidak ada tidak bagian daripada materi gugatan sehingga tidak menjadi putusan dalam pengadilan pada tingkat pertama maupun di kasasi. Sebetulnya jujur itu milik kita. Nah sekarang pertanyaannya mau diapain? Yang semua bodi itu orang sana semuanya. Nah itu pertanyaannya. Wani pora itu aja kan aku nanya loh ya, aku bagi anak tua. Wani pora, nah aku bagi saya wani karena apa? Ini secara yuridis, formalnya itu saya yang punya. Tapi ketika ini dikuasai oleh mereka, sekarang pertanyaan saya, sejauh mana kita, kalau saya kan yayasan, ini kan nggak menjadi masalah, karena memang putusannya masih punya kita, kalau nggak pernah ada gugatan kok. Nah sekarang dikuasai oleh orang lain, banyak orang seperti itu, mana orang itu aja pertanyaan saya. Orang lagi harus ya, jadi maksud saya begini, saya itu sudah terbilang nggak punya duit gitu loh, makanya saya itu bingung kalau ditanya wani pora ada duit aku ini. Loh sekarang jujur aja loh mas, jenengan itu waktu kejadian ribut-ribut di Madiun itu, coba tanya Mas Marti, suratnya Mas Marti, suratnya Mas Dana, coba bikin surat Mas Ijo Bono, itu bikin, tapi setelah musabahnya itu apa tugasnya polisi? Kalau jangan percaya atau tidak, saya ke DPR ini kaitan sama ini, sampai yang saya menghadap ke DPR itu bintang 3 itu dulu bos saya pernah dipakainya. Saya bilang Pak, saya bisa menuntut polisi loh Pak ini Pak. Dia ada di mana pada waktu itu, karena itu kaitannya sama rencana pengamanan dan PAM namanya. Ketika jenengan mau mengajukan mau demo, polisi itu harus membuat suatu rencana pengamanan di dalam pengamanan rempang namanya. Rempang itu siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa, dan bekerja sama siapa. Ketika itu bangunan mobil rusak, Anda ada di mana? Saya pertanyakan, Anda ada di mana ketika pengamanan ini? Yang tahu siapa? Saya kok. Kalau nggak percaya, sampai tanya pada polisi sedunia ini nggak akan tahu itu. Yang saya bisa tahu itu hanya saya. Ya ketika saya mau fight atau enggak saya ini. Kalau saya nggak diduga, dia nggak mau fight saya. Capek-capek amat. Ini betul. Mana saya sendiri mau coba tanpa bawa bukti itu seperti apa? Pelurunya kan ada satu pelurunya, ini peluru. Mau pasang badan. Nah, sekarang wanita, sebenarnya wani, saya udah 100%, 410% lah. Saya bilang wani, tapi ini piye, kan nggak cukup dengan kata-kata, oh saya berani. Enggak, ini harus dimiliki tuh. Siapa yang menjadi panglima perangnya, gimana caranya untuk kita melakukan pressure itu. Terus siapa yang menjadi korlapnya, jangan tahu ya, jangan maupun korlap itu korlap itu sebutannya polisi. Sebetulnya saya nggak setuju dengan korlap. Kenapa sebutannya polisi? Menurut saya itu bagian saya itu yang mendapat izin. Kalau ada di mana, siapa korlapnya? Sebetulnya atau Sutar atau Nyo, kalau ada kejadian yang menyimpang daripada pemberitahuannya, yang saya cari itu korlapnya, bukan orang sini. Terus ada itu enggak, karena apa berarti tidak melaksanakan tugasnya sebagai malam istimewa. Seharusnya nggak pakai baju, itu malah mengingkari polisi lah itu kan. Jadi betul. Kami jawab dia kalau mana ada perizinannya, dalam perizinan pemberitahuannya dia memerlukan polisi, nggak ada. Yang ada itu biasanya bakar ban. Begitu loh, yang ada itu biasanya gitu. Tapi kalau yang menyerang polisi, bakar melempar batu, nggak ada. Ya kan siapa? Korlap yang dicari. Jadi artinya korlap itu orang dengan total. Dan akhirnya enggak. Dulu
Seragen itu mau diserang waktu pengesahan tahun lalu. Gimana? Ini ada saksinya saya Mas Martin. Mana Mas Martin? Ada saksinya Dr. Tuan. Saya mau dipanggil polisi, asalnya kata Mas Martin. Kenapa? Ini kalau mau ada kerucukan daripada ini, daripada apa namanya pamper ya, ya pamper. Terus ini apa namanya? Yang dia membebankan pengusahanya Seragen, alah udah gampang aja. Saya bilang sama polisi, kita pakai teori misa ini dengan pemerat syarat. Nanti kalau tanya Pak Polisi, mau menghadap gitu, gimana? Jawab aja bahwasanya kita seluruh ranting rakyat cabang sudah siap untuk perang, sudah disiapkan dengan mengambil itu batu-batu golongan apa semuanya sudah. Pokoknya dia berani menyerang lewatin. Gitu. Yang takut itu bukan kita. Nanti coba aja lihat kamu percaya. Yang takut polisinya. Kalau terjadi penyerangan betul balas, terjadi kejadian polisinya dipindah ke polisian. Kalau di kantor itu susah. Bahkan yang kali-kali ini enggak ya. Pasti mereka tidak mungkin gitu. Tapi benar tidak kapolres datang. Itu kapolres yang dipoliskan itu percaya mengenai mati. Ya iya baru terbukti kapolresnya datang beneran. Dan buktinya mereka juga masih berani disiram sama air mata demon itu. Jadi gitu Mas. Dan teorinya kita tidak perlu kita menggunakan kekerasan, tapi bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada menjadi suatu perlawanan. Sebenarnya harus pintar-pintar begini, jangan salah, harus pintar-pintar. Tidak mesti harus menggunakan power, kekuatan fisik. Nah, itu latihannya harus sering latihan perang-perangan kali ya. Jadi cukup pakai ilmunya Mas Marti atau ilmunya Mas Marti itu. Kami yang ada di bawah ini Mas Edi ya. Kita yang di bawah ini sebetulnya ingin suatu kepastian dalam arti kepastian pemanggilan atau sidang yang menggunakan hasil yang kalau ini kira-kira tahun ini selesai enggak? Terus untuk yang kedua, di KPI kemarin ada sleeping dari master di DPT itu sleeping di KPI itu misal ya kita tidak mengharap itu terjadi di sana. Misal itu ada sebatas itu nanti kita sikap yang lebih bijak dan lebih baik seperti apa kalau kita ada komunikasi. Terima kasih Mas. Kepastian daripada panggilan. Sebetulnya panggilan itu sudah suatu kepastian. Kepastian panggilan pertama kalau tidak datang itu menurut Tuhannya. Panggilan kedua tidak hadir, itu panggilan ketiga sekaligus namanya panggilan kedua. Istilahnya ditangkap. Itu sudah kepastian hukumnya seperti itu. Nah, kebetulan dalam kasus Polda Metro Jaya itu menurut sumber yang saya percaya itu ada intervensi dari Didi Mulyatto Didi Mulyatto itu dari PDIP yang intervensi ke Polda Metro. Demokrat. Komisi 3. Iya, komisi 3. Ya, bukan PDIP. Jadi sebetulnya ini sudah mendekati Mas. Sudah tipis-tipis ini. Kalau Polda Metro yang saya katakan profesional, dia tidak merasa terusik dengan PM tadi, selesai ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan kita. Surat ini sebetulnya sudah di pimpinan katanya. Nah, analisa saya itu sama Mas. Kalau sudah di pimpinan, apakah sudah diteken atau belum? Mungkin sudah diteken, mungkin. Ya. Kenapa belum disampaikan kepada Madiun? Ya kalau belum ada perintah, memangnya anggota bisa jalan. Siapa sih kayak gitu?
Nah kan itu harus ada, ya ada uang tolnya, ada bensinnya, ada menginapnya, itu ada SPJ-nya. SPJ-nya kalau belum dikasih, termasuk surat perintah jalannya, SPT-nya, ya belum bisa berangkat. Kalau di APRI memang begitu, berangkat itu nggak bisa berangkat karena diri itu nggak bisa. Ada aturan hukumnya. Kalau ada apa-apa bisa disalahkan. Jadi ini sudah di meja pimpinan. Mudah-mudahan sudah ditekan, tinggal nganterin. Gitu. Jadi saya anytime pasti nganterin. Nah, sekarang ini apa tadi pertanyaannya? Sweeping. Masih ada kepastian pemanggilan. Terus apa? MPS itu apa tujuan? Bisa selesai. Tahun ini bisa selesai enggak untuk pemanggilan? Kalau panggilan itu ya sangat bisa mas, harusnya itu sangat bisa, harusnya. Sebetulnya ini kalau saya dikembalikan ke kita mau bergerak enggak, menang ya 12 saya bisa menang aja pemanggilan. Lah ya deadlock ya, jadi ini nunggu kita jawab dulu baru beratnya. Kalau pertama kita kan senang ya. Jadi berhasil di MU. Supaya tidak berhasil, ya kita harus lampaui dia. Itu yang Mas Taufik tadi itu minta saya untuk mendampingi ke DPR RI lagi. Saya bilang bahwasanya yang sekarang itu sudah beda di Dewan Kehormatan, bukan di Komisi 3 lagi, di Dewan Kehormatan. Ya. Namanya Dewan Kehormatan itu kan sama dengan provos, ya betul, provosnya DPR. Nah sekarang kita bawa apa ke sana? Yang jelas harus membawa laporan. Laporannya berupa fakta maupun data. Kita sudah siap belum? Apa benar DM itu dapat di Polda Metro? Kapan? Katanya isi buku tamu atau enggak? Terus terlintas atau enggak di dalam CCTV-nya? Itu sebagai fakta. Kalau datanya ya harus melihat dalam buku tamu. Pada tanggal sekian datang berapa orang, apakah ada ngisi buku tamu atau enggak? Ya itu, bunyinya gitu. Ya sekarang kalau, ayo mas kita menghadap, ya mas, kita saya tidak punya konsep apa menghadap ngapain? Kita datang ke sana untuk nggak bawa laporan ini laporannya lainnya, bukan itu. Kita menghadap itu harus siap dengan data fakta yang harus kita laporkan. Kalau itu ada, sama nanti jadinya kayak sini. Gitu. Nah sekarang KPK. Nah jadi ini penting. Kita kalau menghadap kepada siapa, masalah apa, itu harus jelas. Syukur ada faktanya, apa data faktanya. Terus kemudian sweeping di NTT. Nah ini begini mas, mungkin kita harus pandai untuk bagaimana kita bisa yang namanya kendala tadi bisa menjadi peluang. Gimana? Kita dibutuhkan banyak kok. Kan itu kendala kan? Tapi bagaimana kita menciptakan kendala tadi menjadi peluang bagi kita? Caranya begini, bahwa sekarang ini kan teknologi itu sangat bermanfaat. Ketika dia datang berbutuhan, itu jenengan foto, pura-pura ngobrol tapi direkam, misalkan ngomong apa, siapa yang paling ini, apa tujuannya. Kalau dia mukul itu malah menjadi positif bagi kita, bumerang bagi mereka, misalkan. Tapi kalau tidak, minimal jangan punya data apa pada tanggal sekian ini dengan dibutuh siapa ini, siapa pimpinannya, siapa yang melapornya, siapa ini, itu harus lengkap. Itu akan menjadi bumerang bagi dia ketika kita melaporkan. Gitu. Jadi gunakan teknologi. Minimal kalau ada 1, 2, 3, 4 orang kita yang ada di situ, satu yang menghadapi, yang memancing misinya, satu yang memfoto, terus motonya kalau bisa lebih lengkap. Siapa yang menjadi oratornya, siapa yang menjadi ininya, yang
yang teriak-teriaknya gitu menjadi pedagangnya jadi gitu. Kalau kita nggak bisa ngelawan, kalau kita bisa ngelawan kecil, gimana caranya kalau ngelawan musuhnya banyak? Kalau nggak kuat jangan. Kalau kuat ada dua cara. Jenengan jangan memukul dulu, salah yang tapi kalau jenengan itu menahan, pukulan membalas, teorinya beda. Gitu. Jenengan itu membela diri, Tapi kalau jangan mukul dulu, itu penganiayaan. Kita yang disalahin. Kita bermain di dalam kecerdasan di dalam memanfaatkan situasi. Jangan terjebak. Saya kemana-mana Mas Monsyok ya. Saya dulu waktu di Pasar Intel aja, kalau pengganti yang saya ganti itu kemana-mana bawa senjata itu, bukan senjata pistol aja, termasuk stand kecil UC itu dibawa. Memang ada kita senjata itu. Bawa kemana-mana dia. Oh, saya nggak bawa UC apa pistol kita tidak. Saya melihat aja siapa di dalam, siapa yang ada di sana, siapa VIP-nya, siapa ini. Malah saya pergi dari situ supaya dapat diketahui bahwa Anda tidak mau itu kayak indah. Sapam saya informasinya siapa di dalam. Ada bapak ini, udah pindah tempat. Itu nggak mau saya ikut-ikutan diketahui. Itu caranya kalau saya ya. Saya misalkan sekarang mau diserang orang lebih baik saya lari saya. Ya, kita dikasih jurus apa namanya lampas 1000. Nah kita lari. Ya iya harus kita jangan kita kalau musuhnya besar jangan ditabrak. Noro dewi. Gitu loh Mas. Sekarang aku nanya ini ada kaitannya ya sama dulu saya diajak masih siapa di sini orangnya paling berani? Kita enggak? Ya coba ngaku aja, saya paling berani sama saya Pak. Gitu. Ada dulu waktu di Boyolali itu saya. Sekarang kamu naik motormu itu tabrakan sama Komnas. Berani nggak? Benar pertanyaan saya juga gitu masih mati ngomongnya juga begitu. Tidak ada yang berani. Yang diinginkan SRT itu masih itu meninggalkan orang itu cerdas pintar. Bukan dibilang berani, oh saya berani, saya ya udah coba kamu naik motor, kencengin, tabrakan mau nasem, berani nggak? Konyol kan, kalau dia bilang berani itu konyol itu. Jadi pasti nggak akan berani. Kalau dia berani beneran, konyol mungkin sudah nggak ada sekarang. Yang dimauin sama Mas Imam itu orang sehat itu pintar itu ininya, kecerdasannya. Bukan naik motor tabrak motor, kita sembuhkan. Jangan salah, lihat itu masih. Sekarang jenengan mau saya tanya, ini kaitannya sama pas ini kayak saya sehat. Kalau kita bisa melihat orang itu baik atau tidak dari mana? Nah ini saya jalani masing-masing. Mudah sekali caranya. Yang pertama kita bisa melihat kalau orang itu jalannya lurus ya. Terus kemudian dia sekali-kali dia berbelok. Oh kemarin dia melakukan ini dia berbelok lagi. Itu tandanya orang itu lagi lupa aja. Lupa dia berbuat serong sedikit, tapi dia dasarnya lurus. Tapi kok dasarnya itu dia belok siksa, terus sekali-kali dia lurus, itu medoni. Bahasa Jawanya medoni ya. Ya masih medoni bahaya dia. Loh ini bisa ingat-ingat benar juga itu. Terus ada lagi, selain itu sakit lagi. Konek, batunya itu belok-belok, bengkok, itu dalam jalannya juga bengkok. Kalau nggak percaya, lihat aja yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi kan selahir putusan batin. Kalau batinnya itu bengkok, secara fisik dia itu pasti bengkok. Coba jenengan sekarang praktekkan, lihat di sekitarnya apa benar sih itu yang disampaikan. Dan saya sudah memaknai itu.
Jadi gampang melihat orang itu, oh ini, ya Muhammad pantas orang bengkok kayak begitu, hatinya bengkok lah pasti. Kalau orang lurus benar, kalau dia lagi lupa sedikit salah, nggak apa-apa dia lagi lupa. Gitu. Boleh lupa itu boleh, manusia. Ya Mbak. Ada yang menanyakan, saya pengen suara halus itu. Ada yang ditanyakan kan, biar ini mau jadi juara atau enggak? Nah, saya tanyakan, jenengan semuanya ini. Bagaimana jenengan bisa melihat melalui mata batin ketika Gresya Poli sama Rahayu menjadi juara dunia? Gimana? Dari mana jenengan bisa tahu bahwasanya Allah memang menunjukkan kepada Gresya Poli itu menjadi juara dunia karena campur tangan daripada Allah. Jenengan nggak akan bisa melihat dengan mata kepala telanjang toh tanpa bisa melihat dengan mata batin. Dari mana jenengan bisa mengetahui? Padahal cetok belok-belok di mata saya. Dia itu jadi utusan Allah untuk menjadi juara dunia. Silakan jawab. Ini dia saya ternyata diajarin jenengan itu tak percaya. Saya iya dengan rasa, dengan mata batin, dengan rasa. Kita melihatnya dengan rasa, nggak bisa dilihat dengan panca indera, dengan kecerdasan, nggak bisa. Ini betulnya orang menjadi juara dunia itu pasti berlatih. Betul kan? Latihannya pasti semua di seluruh dunia itu pengen jadi juara dunia. Ya bodoh latihannya betul-betul mempang jadi jagoan. Betul kan? Nilai plusnya apa sehingga dia mau menjadi juara dunia? Nilai plusnya itu bisa dilihat ketika dia itu mencium tangannya Gresya Poli. Rahayu itu mencium karena dia junior, mencium tangannya seniornya kan. Gimana? Ada yang melihat? Yang melihat apa? Yang Nonton. Wah ini kita nggak nonton ini aku itu. Jadi sekarang kalau anak itu baik, bukan itu menilai, memang anak baik itu, anak baik. Coba diantara dia itu sedunia ada nggak yang cium tangan? Tidak ada. Dia yang cium tangan sehingga Allah itu menunjuk, ini anak saya jadikan juara dunia. Buktinya apa? Oh, dia calon juara dunia. Dia nggak pernah kalah dari pertama sampai terakhir, menang terus. Kalau dia kalah nggak akan masuk final. Gampangannya kan gitu. Nah, saudara itu apa yang bisa dilihat? Saya untung saya bisa melihat. Ini sebetulnya pelajarannya masih mampu menurut orang sakti itu ada dua. Bisa karena betul kerajaan itu bisa karena betul dan bisa karena latihan. Jenengan latihan bisa jadi orang sakti. Kenapa bisa begitu? Saya sudah diajarin, saya praktekin. Ketika Kapolda itu namanya Pak Dirgo Widodo, itu orang yang paling sangat tidak boleh kena omongan sedikit. Itu orangnya itu perfect. Ketika di lapangan seringkali menyampaikan seminggu lagi ya kasusnya itu, saya yakin seminggu lagi 10 hari ini kemana-mana ya. Ketika kita di TKP itu seringkali mengatakan begitu. Satu-satunya di dunia ini yang menanyakan kok bisa begitu itu hanya saya. Ada buktinya, saya saksinya juga ada. Dan Koordinat namanya Silvanus Benas itu bertanya kepada Kapolri karena dekat sama Kapolri 74 ya, tapi dia pangkatnya lebih duluan oleh saya. Ditanyakan kepada Pak Dirgo, dibilang apa? Nah, apa dibilang Mas Lanjar, Bapak ini kok kayak
dukun aja bisa menentukan 10 hari ketemu sih. Bayangin saya itu sudah hati saya habis. Saya itu mungkin akan dipindah kemana, pilihan saya, Papua, betul itu. Ini faktanya itu saya sendiri nih ceritanya. Tapi saya nggak dipindah, dan dijawab sama Kapolri Pak Joko Widodo. Ini tak kasih tahu jenengan, supaya jenengan mau belajar. Jawabannya hanya satu, kancing 2, tangan ini. Pak Dinas itu kalau ketemu sama saya dulu, sekarang nggak pernah ketemu, nggak tahu siapa. Ini ditempelkan di dada. Mas Ajar, apa artinya? Nanti nggak? Hati kecil yang dibesarkan. Ini hati kecil dibesarkan sehingga feelingnya itu melebihi daripada orang biasa. Kalau kita sambung kan kita selalu berpikir mesti ada yang rasanya, ada yang ini. Ini sudah dibesarkan sehingga beliau itu tahu. Seminggu lagi ya, 2 hari lagi ya. Jadi hati kecil, pendengar jawabannya hati kecil yang dibesarkan sehingga kita tahu dari. Kenapa saya tahu jawabannya? Ajarin ini ajarannya Mas Imam. Gak pakai puasa, gak pakai apa. Jenengan kalau pulang ke rumah, biasakan jenengan itu perfect, sempurna, tidak ada kurang. Misalkan, oh ini ada apa itu payung tempatnya, jadi bukan di situ tempatnya, ada di tempat payung. Oh sendal itu nggak di sini, harusnya di tempat yang khusus sendal. Oh ini ada topi saya, ini ada di mana? Kembalikan semuanya itu sesuai dengan tempatnya, perfect. Ya sempurna, tidak ada yang salah. Sehingga nanti jenengan sudah terbiasa sempurna, ada tanda-tanda. Ini kok foto ini kok miring ya? Itu sebetulnya adalah memberitakan kepada jenengan ada tanda apa ini. Kalau ini sudah terlatih, jenengan bisa membuat satu estimasi. Oh ini tadi saya begini itu ada tanda-tanda ini. Oh ini gitu. Jenengan bisa kan dibilang sakti itu bisa karena dari aja. Gak usah sakti karena anaknya orang sakti, karena puasa juga enggak, kita harus pokoknya ikuti aja kata-kata saya. Kalau jenengan itu sempurna, apa yang jangan lakukan. Nanti kalau ada tanda-tanda, jenengan akan merasakan. Ini saya ajaran yang saya sampaikan kepada jenengan. Dan tidak ada pelatih manapun yang bisa mengajarkan seperti yang saya. Berani taruhan. Mau sampai kiamat nggak ada pelatih yang bisa menjelaskan saya. Karena saya juga dilatih sama Mas Imam. Ini yang saya sampaikan kepada penjenengan supaya jenengan itu pintar. Itu apa ilmu akan saya bawa? Ilmu itu harusnya ya harus disampaikan kepada orang lain dan pintar. Lebih pintar daripada saya malah alhamdulillah. Gimana? Itu ceritanya. Ayo, apa lagi mau tanyakan? Ini pertanyaan aslinya malah tak ditanya saya. Maksudnya setiap pulang ke rumah dari manapun ya? Belum deh. Jenengan itu harus sempurna. Harus sempurna. Nanti ada jenengan itu merasakan sendiri. Akan merasakan sendiri kepekaan jenengan terhadap situasi lingkungan, terhadap perasaan itu akan terlatih sendiri. Dari mana aja, pokoknya jangan harus sempurna aja. Harus sempurna. Ayo, kalau senjanya sudah sempurna kan, ini kok ada apa ya? Cucu kok ada yang ini foto saya kok miring ini, sopo ini ada apa ini dan gitu. Saya apa yang saya sampaikan itu bukan maksud. Jenengan percaya monggo, orang percaya orang foto. Nggak ada otomotifnya saya. Mbak silakan kalau masih ada yang bertanya lagi tentang kasus hukum atau masalah-masalah apa aja lah wis. Ada yang bengeng. Enggak Mas Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kasus yang dulu dilakukan saudara saya Mas Muslim pada kasus yang kedua kasus Samsudin juga pada perbuatan
Iya, sudah Mas. Kalau kasus Lampung itu yang mana ya Mas? Yang Mas Mustafa. Oh, Mustafa. Iya. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau nggak salah saya, kasus Lampung yang diangkat itu kasusnya Mas Mustafa. Itu. Jadi ada kaitannya. Ada kaitannya. Jadi memang Kak Aziz Samsudin ini kayaknya ya Mas ya, ini menurut tebakan saya, ya, prediksi saya, beliau itu senang kali ya membantu orang gitu ya. Tapi kadang-kadang membantu itu karena jabatannya dibantu tuh orang bermasalah. Jadi dia anggap bahwasanya itu intervensi, melakukan intervensi. Dan buktinya beliau juga kebagian dari menyem-menyemnya itu. Jadi bukan hanya kepada pemeriksa saja yang dikasih duit, beliau juga kebagian duitnya. Itu yang masih menjadi memberatkan beliau itu sebagai portfolionya. Apa bahasa tadi ngenyem-ngenyem? Menyem-menyem. Jadi istilahnya menyem-menyem gitu, kalau di kepolisian itu ada menyem-menyemnya enggak. Nah, ada pekerjaannya enggak. Kebagian gitu. Nah sekarang kalau kaitannya ada nggak dengan inisiatif ini? Kasus Surabaya Mas, kasus Surabaya. Saya ketika menghadap Pak Kapolda, itu yang mengintervensi kasus kita itu ya dia. Ada, itu justifikasinya ada dari siapa? Dari penyidik. Jadi ketika saya menghadap dengan Pak Ciptono, itu Pak Kapolda itu mertuanya itu teman main golf. Pak pancing kan, Mas kita main di Surabaya, ayo mainlah kita di Surabaya, untuk ketemu sama Wakaf dulu. Padahal sebetulnya di balik permukaan saya itu sehubungan dengan si Aziz Samsudin melakukan penekanan itu. Nah, di dalam pertemuan saya dengan Pak Wakapolda itu ada hukumnya ada di situ, Kasubditnya ada di situ, mendampingi Pak Wakaf. Ketika saya di luar, saya ngobrol sama penyidik saya, aku ini ada di ruangan apa nih? Ada hukumnya, ada ininya. Ini ada kayaknya ada pressure ya dari Aziz Samsudin. Enggak Jenderal, itu orangnya itu yang datang ke sini katanya gitu. Ada WA-nya itu jawabannya. Jadi memang ini mata pencarian. Ibaratnya itu mata pencariannya sambilannya Pak Aziz Samsudin. Sehingga dia terjebak di situ. Itu jangan salah. Kalau sudah kena, apalagi dia terima duit juga, ya siapa yang akan belain dia? Dia nggak akan, pasti kenanya dia. Kalau dia hanya mediator saja, terus dia ada apa-apanya, mungkin masih selamat, tidak pakai neken-neken. Ini kan pasti pakai duitnya berbagi-bagi, mereka berdua atau bertiga, itu ya pasti nyempong dia. Itu Mas. Ini belum kasus kita yang kena. Saya udah kirim BA ini kepada Mas Taufik. Mas, jenengan dulu ngasih tahu saya bahwasanya Aziz Samsudin yang kasus Surabaya, ada nggak buktinya? Buktinya dia kapan ke Polda Jatim dan diisi buku tamu atau tidak? Mas Marti juga saya kasih tahu. Ada buktinya, minta tolonglah kepada Mas saudara kita itu Mas Mayor, kita kasih tahu dia ada nggak bukti-buktinya. Jangan-jangan dia nggak ngisi buku tamu saja, tapi kan anggotanya kan bisa melihat di gitu. Ayo, siapa lagi tanya? Jangan pulang sebelum bertanya. Kadang-kadang kalau sudah ketemu begini, entah itu bilang itu Ini hal lain Mas. Iya. Mas Lancar tadi kan ada nyindir sebuah nama dan ini nanti perlu diizin. Tidak semuanya harus di menurut saya ini juga adalah ketika foto itu. Tapi kalau nggak ada narasinya, Gitu. gitu. Kalau penjadian OP lost jual
dulu jelas. Enggak, maksudnya menimbulkan, jangan menimbulkan kebencian atau hoax. Jadi kalau membuat narasi itu narasinya fakta. Oh, pada hari ini tanggal berapa, jam berapa, itu penjelasan dari Pak Mas Ganjar bahwasanya sudah menerima SP 2 April, kan benar. Kan nggak ada yang salah. Artinya pembicara kan direkam. Ya artinya gini, panjenengan harus bijak bagaimana menyiarkan tidak menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan bagi jenengan. Kalau saya ada rekamannya. Saya ada rekamannya. Kalau saya mungkin yang dipersekusi nggak masalah. Tapi kalau jenengan bisa nih saya kan nggak bisa nanti saya nggak bisa membelain. Artinya ya kita viralkan bukan pembicaraan pidana, tapi dokumen yang menunjukkan kita bukan narasinya dulu. Nah, jadi gini caranya. Kan Tadi itu dia yang tersebar. ya, itu cukup buat panjenengan. Jadi untuk memviralkan ini dengan bisa komunitasnya ini tadi kan sudah ditunjuk. Itu dibuat narasinya. Kalau bunyinya itu fakta, data, artinya pada hari ini Mas Ganjar bicara ini, terima ini, isinya ini, buktinya ini, itu nggak ada salah. Paling saya yang disalahkan. Gitu kan. Tapi kalau jenengan bumboni tambahin, kata Mas Ganjar ini, lah nanti kan jadi saya ditanya ada nggak rekamannya itu kan gitu. Jadi panjang. Jadi harus saya katakan kita harus cerdas. Harus cerdas bagaimana menyampaikan, bagaimana menerima. Jangan menyampaikan, menerima aja kita harus cerdas. Tontonan sekarang itu kan banyak sekali. Banyak sekali, jangankan jenengan saya itu berita itu hoax atau enggak. Sulit sekali. Mas Ferry. Karena mungkin belum ada pertanyaan lagi terkait dengan kesiapan Pak. Walaupun kalau menurut saya pribadi, maklum itu tidak dilaksanakan di PAM pun juga tidak masalah. Dalam majalah itu juga menyebutkan bahwa maklum tidak wajib di PAM. Tapi ketika kita berbicara maklum, tentunya kita juga mengingatkan bahwa yang notabene sekarang ini sangat idam-idamkan bagaimana maklum bisa terselenggara di PAM, dan mungkin sebagai magnet goal kita untuk menyajikan PSHT. Mungkin yang dari pertanyaan seperti ini, kesiapan kita menghadapi maklum itu sampai berapa persen? Prosentase kemungkinan di PAM itu berapa persen? Itu mungkin yang jadi pertanyaan kita, karena harus bahwa yang jelas keinginan kali maklum itu kan dua. Mungkin itu pertanyaan. Kalau itu sebetulnya pertanyaan yang tidak saya yang menjawab, harusnya kami tunjuk. Bisa salah saya. Itu harusnya ketua organisasi yang menjawab. Tapi saya tahu trennya, bahkan kita sudah berusaha berdarah-darah lah itu ibaratnya. Saya aja secara pribadi sudah meminta Kapolres, Mas Dana yang menghadap ke Polda, itu saya tahu tujuannya kan melamar. Polres nggak bisa, Polda ini dengan segala cara beliau itu sudah menyiapkan juga jempol 1, jempol 2 sudah disiapkan. Nah itu jawabannya masih sama, linier dari atas ke bawah juga sama gitu loh artinya. Berarti kalau kita ambil kesimpulan sebetulnya media keamanan itu safety player, nggak mau cari susah, gimana? Nah sekarang kalau begitu apa masih ada peluang? Saya katakan ada. Peluangnya siapa? Yang berusaha tadi kan pengusaha ya pribadi, gimana? Yang dari pengurus pusat, sopo yang diutus, aku nggak tahu juga. Sama dengan Mas Dana tadi, pribadi kita datang, tapi responnya juga sama. Nah sekarang yang kita kehendaki adalah
jalur politik, saya yakin bisa. Kalau Pak Jokowi merintahkan, apa yang nggak bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Kapolres, kita ganti kan, selesai. Ini jalur politik, jalur hukum masih ada peluang. Bagaimana caranya supaya Muldoko itu dikandangi sekarang, jangan sampai nanti nunggu setelah selesai pasal 21 ya, janganlah sekarang. Jadi sehingga peta politik itu bisa berubah. Dan yang kita menjadikan rujukan jadi masalah keamanan, kalau sudah dikandangi terus, saya kira mungkin akan menjadi aman. Atau nanti tambah isu, gitu. Nggak masalah, kita masalah isu itu kan masalah keamanan, bukan masalah kita. Kalau bagi saya, bagaimana caranya kita bisa membuat isu? Gimana? Tapi kalau saya nggak bisa sendirian, dengan yang bisa kali. Kalau saya nggak bisa, mau sendirian, orang bisa ya dari mana? Ya Mas, yang katanya anak muda-muda pemberani itu yang saya katakan itu naik motor. Isora, ingin tahu saya. Jangan dikira gampang loh ya. Ini harus di-manage secara benar. Itu organisasinya harus betul-betul siapa berbuat apa dari mana, itu harus jelas sekali, itu harus dihitung gitu. Harus dihitung betul-betul. Nanti ada lagi, jangan salah loh Mas, dari kejadian kegaduhan yang di Madiun itu ada yang terus masih mau pilih ganti, ini ada aja manfaatkan itu, ya benar. Sing rusak mau pilih sopo, saya mau pilih ganti anyarnya sopo, gitu kan. Jangan kan nggak tahu. Nah, saya tahu tapi saya menengahi. Sebenarnya ngomong buktinya yang melayani yang menengahi, ngomong saya yang ngomong salah lagi, saya salah lagi. Gimana? Tapi jangan salah nih. Ada saja manusia, namanya manusia. Buktinya, saya lihat sendiri kok. Terus jangan siapa Mas Anjar namanya Manikiro. Enak aja, informasi itu kan memecah belah namanya. Ya saya nggak akan sampaikan lah, saya tahu, cukup tahu ya. Oh ini orang ini begini, si ini begini, si ini begini. Itu aja saya, yang penting bukan saya. Saya kalau kesana kemari, terus terang saya dikasih ongkos taksi, itu aja udah. Udah mau tahu berapa jumlahnya, kasih tahu. Yang jelas nggak bisa pakai gini-gini, nggak bisa pakai. Lain-lain nggak bisa, itu kan ya sudahlah, cukuplah bagi saya bisa berbuat begini aja, saya sudah ada kepuasan batin. Saya kesana kemari, untung datangnya ke Jawa Tengah, ada Teku, ada Mas Abbas, ada Mas Dana, ada Mas Mardi, itu kawan-kawan saya yang setia itu, saya suka sekali. Ada Mas Surtono. Saya paling sering hubungan sama beliau-beliau di luar kedinasan maupun dinas maupun apa, saya sering berbagi. Madiun kan dikalahkan kan, di Madiun dia NO ditolak, di Pengadilan Tinggi ditolak, di Majelis Luhur kan yang menang kan 16, kepengurusan 16, ya betul. Ini dari mana? Dari sini jawabannya. Dia sendiri yang ngomong. Kalau namanya perapatan luhur itu berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Padahal dia itu baru 1 tahun sekarang. P17 perapatan luhur. Jenengan jawab sendiri aja lah. Itu makanya keputusannya pengadilan itu kan NO itu sini. Kalau jenengan nggak baca nggak tahu. Kalau aja nggak baca kok. Bilang saya itu ini. Aku ngomong Mas Tapek, Mas, barunya bayar jenengan itu baca ini aja, enggak saya tahu. Saya ngomong itu, saya kok dibaca aja enggak, ya bagaimana tahu? Ya harusnya kan namanya lawyer itu kan dasar hukumnya dulu dong. Dari mana dia? Nah ini enggak. Ya udahlah, yang penting saya udah baca, sehingga saya bisa cerita. Kalau saya Mas Karti tadi udah saya kasih. Mas ini mas, karena beliau kan eager itu pengen tahu, pengen tahunya tinggi. Wah tak kasih aja, fotografi hijau ya, ben-benan, pintar tenanan gitu loh. Jadi beliau itu kalau bicara kan tahu sendiri kan, Mas Abdi itu kan orangnya semangat, ledak-ledak, semangat, duit, nah itu yang penting.
apapun juga bisa. Ayo, siapa yang mau fotokopi nanti sama ya, sama ketuanya aja ya. Siap. Jangan saya fotokopi jebol itu ya. Oh, nggih. Tak kasih wis to. Enggak tak sembunyi lagi. Ini yang bisa saya kasih sekarang. Kopi Mas. Iya. Enggak usah dipilih, harus utuh. Biar ada alur ceritanya. Itu dipilih-pilih cuma keterangan saya yang di stabil itu enggak jelas. Fotokopi. Tenang aja, jangan. Sabut ya. Masih ada punya. Kok mudah-mudahan saudara akan jenengan ucapan di Layon selalu sehat semuanya. Amin.